warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Selasa 24 November 2020 kita berjumpa lagi di mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Ya, jangan lupa kalian tetap semua harus menjaga protokol kesehatan ya, yaitu dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan apabila kalian dari luar ya. Baik, sebelum Pak Gandhi memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa oleh temannya Didi Indra, bisa memimpin. Oke, silakan dipimpin berdoa. Didi Indra. Trial version. Didi Indra saja. Ketua kelasnya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, lebih baik kita terlebih dahulu mulai selesai. Oke, sekarang Pak Gandhi cek absennya ya. Ya. Oke, ini sudah ada yang masuk 12 orang. Ya. Baik, yang lain saya tunggu ya. Selagi mendengarkan penjelasan dari saya. Jangan terlalu lama absennya. Oke, pada hari ini Pak Gandhi akan menjelaskan tentang cara kerja sistem kopling otomatis sepeda motor ya. Ya. Oke, di pelajaran yang lalu kalian sudah mengerjakan LKPD tentang cara mengoverhaul kopling otomatis sepeda motor. Nah, sekarang adalah bagaimana nanti caranya kalian bisa menganalisis cara kerja sistem kopling otomatis sepeda motor. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah kalian nanti bisa menganalisis dan memperbaiki serta menyetel kopling otomatis sepeda motor. Baik, ini saya Trial version. tampilkan PPT-nya. Ya, silakan diperhatikan tayangannya ya. Nah, ini cara kerjanya ya. Cara kerja sebelumnya saya tanya dulu ke kalian. Nah, kira-kira di kopling otomatis sepeda motor itu komponennya ada apa saja? Ada kampas kopling, Pak. Oh iya, bagus. Oke, selain kampas kopling ada apa lagi, Alex? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Rumah kopling, Pak, rumah kopling. Kopling otomatis itu komponennya cukup sederhana ya. Cara kerjanya yaitu menggunakan gaya sentrifugal. Ya, oke. Ada yang tahu gaya sentrifugal itu apa? Mungkin berdasarkan materi yang sudah dibaca ini. Risan Aldi, oke. Ya, Risan Aldi. Halo? Gaya sentrifugal itu apa, Risan Aldi? Ya, halo Pak. Gaya sentrifugal itu adalah gaya menjauhi titik pusat lingkaran, Pak. Iya, oke, bagus sekali Risan Aldi jawabannya. Nah, sekarang Pak Gandhi lanjutkan kembali presentasinya ya. Baik, tadi saya sudah memberi penjelasan, kemudian sudah saya memberi sedikit kuis. Sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang cara kerja sistem sentrifugal, maka Pak Gandhi akan menjelaskan sekilas tentang cara kerja kopling sentrifugal sepeda motor.
Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak Gandhi akan menjelaskan tentang cara kerja kopling sentrifugal atau kopling otomatis atau kopling kembang atau kopling ganda ya. Ya, bisa kalian lihat itu namanya banyak sekali. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya dari pertemuan kemarin, kopling sentrifugal itu cara kerjanya adalah memanfaatkan gaya di bidang fisika, yaitu menjauhi titik pusat lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi gaya ini adalah gaya menjauhi titik pusat lingkaran. Apa sih yang menjauhi titik pusat lingkaran di sini? Yaitu kampas koplingnya, anak-anak ya. Kampas kopling yang ada di sini. Ini kampas kopling ini nanti jika house kopling ini ikut berputar, ya ini house kopling ini ikut berputar, maka kopling atau kampas yang ada di dalam sini itu bentuknya seperti kampas rem itu akan terlempar keluar ya, terlempar keluar menjauhi titik pusat lakernya ya, kita lihatnya, kita lihat, kalian perhatikan cara kerjanya ya. Ya, ini gerakan piston, kemudian ini gerakan, kemudian ya di sini putarannya mulai cepat, dan ini maksudnya tanda merah di sini adalah si kampas koplingnya itu sudah menyentuh house kopling ya, menyentuh permukaan house kopling. Jadinya dia akan memutar rumah kopling dengan kita lihat penjelasannya dari sini lagi ya. Ya, itu lihat, kalian perhatikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nah di sini adalah ini ya, ini maksudnya kampasnya ini kampas dia kan kalau berputar lah, ini bentuk dalamnya seperti itu ya, bentuk dalamnya seperti itu dia akan berputar menjauhi pusat lakernya ini kalau mesinnya hidup, dan akan menggesek atau bertabrakan dengan house kopling ini ya. Dan anak, jadi banyak sekali ya peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang bisa dijadikan bahan belajar untuk memahami fenomena-fenomena mesin ya, fenomena-fenomena mesin. Nah, sekarang ini adalah cara kerja dari kopling otomatis atau kopling sentrifugal sepeda motor. Ya, selanjutnya yaitu tadi ada Selanjutnya adalah yaitu cara menyetel kopling sentrifugal atau otomatis pada sepeda motor. kopling di sini hampir semuanya sama ya. Ya, itu pertama adalah kita memperhatikan blok kanan dari mesin sepeda motor ya, blok mesin sebelah kanan ini, blok mesin sebelah kanan dari mesin sepeda motor itu ada murnya ya, mur dan baut ada dua. Alat yang kita butuhkan di sini untuk menyetel kopling sentrifugal adalah obeng min dan kunci ring ukuran 14-17 biasanya ya. Ini obeng min dan kunci ring 14-17. Setelah kita siapkan dua kunci ini ya, langkah selanjutnya adalah posisinya itu seperti menyetel klep ya, menyetel klep sepeda motor, yaitu kunci ringnya dulu ini kita masukkan, kemudian sambil kita memegang delay minusnya ya. Kemudian kunci ring ini kita gerakkan dulu ke arah kiri ya, ini kan dari atas ini kita gerakkan ke arah kiri, ke arah bawah untuk mengendorkan mur penguncinya tadi ini ya, untuk mengendorkan mur penguncinya ini biasanya tuh ke arah kiri untuk mengendorkan mur ya, di peralatan permesinan itu ke arah kiri ya, seperti ini ke bawah. Setelah kendor ya, kira-kira kendornya itu kita coba dengan
memutar dray minusnya ke arah kanan ya. Kalau misalnya dray minusnya bisa diputar ke arah kanan atau ke arah kiri, berarti murnya sudah cukup kendor ya. Nah, sudah cukup kendor. Kemudian dray minusnya ini ya, itu kita putar ke arah kanan atau searah jarum jam ya. Ingat ya, diputar ke arah kanan atau searah jarum jam sekitar 1/4 atau 1/8 putaran ya. Nah, sekitar 1/4 atau 1/8 putaran. Maksudnya gimana 1/4 atau 1/8 putaran itu? Ya misalnya kunci minnya itu ada di posisi jam 9 ya. Nah, jam 9 sama jam 12 itu kan bentuk sudut 90 derajat itu ya. Bentuk sudut 90 derajat itu kan 1/4 itu. Nah, putar ke situ 1/4 itu 90 derajat ya. Atau jika kurang itu diputar sampai mentok. Nah, ini tulisannya itu diputar sampai mentok ya. Jadi ini diputar ke arah jarum jam sampai mentok, pol berarti sampai glesep ke dalam, sampai masuk ke dalam gitu ya. Diputar mentok sampai masuk ke dalam. Setelah itu, setelah putar masuk ke dalam, nah kalian sambil memegang pedal pemindah giginya ya, tangan satunya ini sambil menekan pedal pemindah gigi di sana itu, sebelah sana itu ya, yang ada di sebelah kiri mesin. Nah, ini itu sambil digerak-gerakkan ya. Nah, Ya, selanjutnya setelah cara kerja komponen, yaitu bagian akan menjelaskan cara overhaul kopling sentrifugal sepeda motor ya. Adapun supaya langkah pembongkaran ini lebih bisa diketahui oleh kalian ya, maka Pak Gandhi akan menampilkan cara pembongkarannya terlebih dahulu ya. Sebaiknya sebelum melakukan overhaul, kita utamakan dulu keselamatan kerja dari kalian, yaitu menggunakan alat keselamatan kerja seperti wear pack ya, kemudian bisa sepatu. Baik, langkah pembongkaran pertama yaitu kita terlebih dahulu memeriksa kondisi pelumasnya ya, kondisi pelumas. Nanti kita akan ditap ya, dibongkar, kemudian ditap, kemudian yaitu melepas knalpot dan tuas kickstarter ya. Setelah kita lepas ya, nanti tampilannya seperti ini, baru kita membuka blok mesin sebelah kanan ya, ini dari mesin sepeda motor. Setelah kalian buka, nanti tampilannya seperti ini, yaitu tinggal melepas ini ya. Apakah ada mungkin penjelasan saya yang kurang jelas? Jelas Pak. Hah? Oke, sekarang Pak Gani lanjutkan lagi ya. Oke, setelah melepas gasket, melepas tuas pengungkit ya. Setelah melepas tuas pengungkit, kita melepas tutup saringan oli. Nah, ini diberi penahan ya, seperti ini, diberi penahan. Keadaannya seperti ini ya. Batalan pengungkit itu ini, lakernya ya, ini bisa dilepas. Dilepas. Setelah dilepas nanti baru bisa melepas senter kopling manual. Lanjut ke pemeriksaan. Caranya berupa kopling sentrifuganya itu diputar searah jarum jam ya. Kemudian diputar ke arah sebaliknya. Kalau diputar ke arah sebaliknya macet, berarti lakernya dalamnya itu ada yang bermasalah ya. Solusinya adalah diganti. Kemudian mengukur tebal kampas ya. Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Pemeriksaan?
Ayo, sebaiknya kalian harus memperhatikan ya. Ya Pak, maaf tadi sinyalnya hilang. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silahkan Saiful. Iya Pak, saya mohon maaf. Halo Pak, tadi tuh kurang jelas di cara menyetel kopling sepeda motor Pak. Oke Saiful, nah makanya tadi diperhatikan ya penjelasan dari Pak Gandhi. Jadi jangan saling bercanda ya itu. Oke, saya perhatikan itu kalian agak guyonnya banyak itu. Ya, oke nanti saya jelaskan lagi. Sekarang simak dulu di pemeriksaannya ya. Fokus. Ya Pak, baik Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Hai Pak, nama saya Singgi Haji Pak. Saya mau bertanya tentang tadi itu pemeriksaannya bagaimana Pak, tentang cara memutar lakernya itu, kok lakernya diputar Pak ya, koplingnya itu bagaimana itu Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus dari Senggi Aji ya, yaitu di bagian cara pemeriksaan laker otomatis ya. Oke, nanti Pak Gandhi jelaskan. Baik, sebelum menjawab dua pertanyaan dari teman kalian tadi sewaktu penjelasan dari Pak Gandhi, sekarang Pak Gandhi cek dulu tugas kalian ya di LKPD. Ya, ini saya lihat sudah banyak yang mengumpulkan. Oke, ini kopling otomatis, nama komponen sudah dikerjakan. Iya, Hakikul Huda sudah mengumpulkan, Ahmad Thohirin juga sudah. Langkah pengerakitan ya sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Gandhi tadi. Ya, buat yang lain saya tunggu ya pekerjaannya, jangan lama-lama mengumpulkannya ya, karena sudah ada penentuan batas waktunya itu di Mektim ya. Kalau terlalu lama nanti ngumpulnya nilainya saya kurangi ya. Ini yang sudah mengumpulkan akan Pak Gandhi catat ya. Ini punyanya siapa ini? Oh ya, sudah dikumpulkan ya. Oke, silakan nanti mendengar penjelasan dari Pak Gandhi ya. Ya, ini link tugas sudah Pak Gandhi berikan juga di Mektim, nanti dikerjakan setelah pengumpulan LKPD ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan dua teman kalian. Iya Pak. Ya, Alek menjawab. Langkah-langkah menyetel kopling otomatis sepeda motor bagaimana? Dijelaskan. Langkah Trial version. otomatis ya Pak. Iya. Kan Trial version. kendukan berpengancang dengan kunci itu Trial version. baut pengmin sekarang sampai ada satu yang kemudian tahan Trial version. menggunakan dry main, kencangkan kunci ring sambil memutar dry main sampai putaran ke arah kiri. Itu kemudian kencangkan lagi mur pengencangnya. Baik, ya, iya, oke. Ya, bagus, Alex sudah menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh si Saiful, oke? Ya Pak, gimana? Iya, Saiful, kamu di sini akan menjawab tentang cara
meriksa putaran laker dari kopling sentrifugal. Jelas ya? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Singgi Aji, yaitu bahwa putaran laker yang diperiksa di sini adalah putaran laker dari sambungan kampas kopling sentrifugal dengan as hose couplingnya Pak. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Saiful. Jadi salah satu cara pemeriksaan kopling sentrifugal adalah dengan memutar kampas koplingnya searah jarum jam dan memeriksa putaran lakernya juga. Oke, sekarang Pak Gandhi ulangi penjelasan dari dua teman kalian tadi ya. Baik. Setelah murnya dikendorkan, maka kalian gunakan kunci ring dan kunci obeng ya untuk mengendorkan mur penguncinya dulu dengan kunci ring ya. Itu kira-kira kendornya adalah dengan cara kalian memutarnya ke arah kiri ya, ke arah kiri ini. Kemudian dicek kendornya itu tidak usah sampai kendor lepas ya, murnya itu dicek dengan memutar dray minusnya atau obeng minusnya ke arah kiri dan kanan. Apabila udah diputar-putar ini bisa bergerak, maka berarti kunci murnya sudah kendor ya, jadi tidak perlu dikendorkan lebih jauh. Kemudian putarlah obeng minusnya ini 1/4 atau 1/8 putaran searah jarum jam. Nah ini maksudnya gambarnya ini ya, kalau 1/8 segini, 1/4 ini maksudnya 1/4 itu 1/4 lingkaran ya, 90 derajat itu. Atau bisa juga dengan memutar dray minusnya ini sampai mentok ya, masuk ke dalam. Nah, sampai mentok hingga terasa ada sentuhan, ini maksudnya ya, searah jarum jam hingga terasa ada sentuhan. Nah, lalu putar kembali ke arah kiri hingga terasa ada sentuhan lagi dan berhenti gitu. Jadi ke kanan itu ada sentuhan ya, kemudian diputar balik lagi ke arah kiri sampai ada sentuhan lagi. Nah baru setelah itu dikunci murnya ya. Oke anak-anakku sekalian, yang saya banggakan, demikianlah pelajaran kita, diskusi kita tentang cara pemeriksaan dan cara penyetelan kopling otomatis sepeda motor ya. Selanjutnya ya, kita akan menyimpulkan pelajaran yang sudah kita tempuh tadi. Baik, nah untuk kesimpulannya saya akan fokus ke cara kerjanya saja. Saya akan berikan kesempatan pada si Thorikul Iza. Silakan Thorikul. Trial version. Ya Pak. Ya, Thorikul sebagai pembuat kesimpulan ya. Trial version. Kan yang kita bahas itu cara Trial kerja version. nanti ya, Thorikul. Nah, silakan Thorikul dibahas cara kesimpulan kopling. Gimana Pak? Trial version. Cara kerja Thorikul, cara kerja kopling bagaimana? Buatan kedengeran Pak. Trial version. Kesimpulannya Thorikul, kesimpulan pelajaran pada hari ini apa? Kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah Trial version. cara kerja otomatis saat mesin mati, kampas kopling belum menyentuh hose kopling atau masih terdapat GAP. Trial Saat version. mesin mulai berputar, mulai menempel di hose kopling. Saat kecepatan atau putaran mesin tinggi, kampas Trial kopling sudah version. menyentuh hose secara sempurna dan tidak ada gap. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya Pak.
Iya, Pak. Setelah uang pelajaran ini jangan terlalu banyak pergi kemana-mana ya, langsung pulang ke rumah Trial version. ya. Iya, Pak. Siap. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, Pak. Trial version. Ya, kalau tidak ada, bisa ditutup pelajarannya pada hari ini oleh Miftahul. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini berdoa masuk agama dengan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Trial version. Oke, ya. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Setelah ini kalian mengerjakan soal tes SMK yang saya berikan di Google Form. Di Google Form ya. Nanti saya share di jelas ya anak-anak. Ya. Demikian pada hari ini Pak dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya? Oke, boleh. Trial version.